Oke, hari ini tema firman adalah gereja sejati di akhir zaman. Ya, haleluya. Kalau minggu sahabat kemarin saya berbicara tentang jemaat liar di akhir zaman. Ya, sekarang berbicara tentang gereja sejati di akhir zaman. Ini sangat penting sudah. Karena gereja sekarang di gereja yang di akhir zaman ini terlalu kompromi. Bukan terlalu, memang sudah kompromi. Ya, kompromi dengan dunia. Kompromi dengan budaya adat istiadat. Kompromi dengan sinkretisme. Bahkan yang paling parah adalah kompromi dengan paganisme. Ya, mengerikan. Dan ketika firman disampaikan, ya karena memang sudah berakar, jadi mereka sulit untuk meninggalkan, saudara. Ngeri gak? Ya, makanya bersyukur, memang sangat sulit, saudara. Sangat sulit ketika doktrin, kebiasaan yang kita lakukan sudah puluhan bahkan ribuan tahun, itu akan sangat sulit. Untuk apa? Ya, akan sangat sulit untuk kita terima, saudara. Ya, makanya perlu dengan alasan, oh begini, oh begitu, kan begini, kan begitu, ya. Haleluya. Tapi kalau kita sadar bahwa itu salah, kita sadar bahwa itu tidak benar, ya jangan dong, jangan lagi, saudara. Karena belum ada kata terlambat, saudara. Ya, ada beberapa hal yang dulu saya setuju. Ya, ketika kenal nama kudus Bapak Yahweh. Tapi ketika saya menyadari, ya, dan itu pun tidak secepat itu saya menerima, saya pelajari dulu. Ya 1-2 tahun, dan akhirnya mau tidak mau saya harus meninggalkan ya hal yang tidak benar tersebut. Ya, jadi haleluya ya. Jadi hari ini saudara, hari ini saya mau sampaikan kita beribadah dalam setiap Sabat. Ya, bukanlah sebuah pertunjukan. Ya. Dan kita tidak datang, maksud saya bukan untuk melihat megahnya ibadah, melihat megahnya panggung, ya, yang dipenuhi dengan full band lampu-lampu atau bahkan figur manusia. Ya, karena realita yang saya mau katakan bahwa di zaman akhir, ya ini juga yang dicari oleh jemaat zaman now. Mereka cari gereja yang megah, mewah, ramai, ya kan, full band, haleluya. Itu yang mereka cari untuk memuaskan keinginan mereka. Tapi kalau gereja jemaatnya sedikit, sepi, banyak aturan, oh itu parah, saudara. Ya, nggak bakalan. Ya, tapi apakah dengan demikian gereja yang dikatakan megah itu berkenan di hadapan Bapa? Belum tentu. Ya, haleluya. Makanya saya katakan tadi, kita datang bukan datang untuk melihat pertunjukan, saudara. Ya, tapi kita datang untuk satu tujuan. Ya, satu tujuan adalah untuk meninggikan nama kudus Bapa Yahweh. Amin. Iya. Bukan meninggikan sebuah gereja organisasi, apalagi meninggikan, mengagung-agungkan pendeta gembala mereka. Tidak, saudara. Ya, tujuan kita datang ke gereja, kita datang ke kehilan adalah untuk meninggikan nama kudus Bapa Yahweh dengan menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, serta mendengarkan kebenaran firman yang hidup. Ya. Akan tetapi pada realitanya gereja akhir zaman justru menghadapi bahaya yang besar. Kenapa demikian? Ya karena banyak jemaat sekarang
Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa mereka lebih tertarik lebih tertarik sesuatu pertunjukan atau tontonan, ya, daripada kebenaran, ya. Karena banyak mimbar-mimbar gereja, ya, lebih sibuk dengan program-program gereja daripada ibadah. Ya, ini realita. Bahkan banyak hati lebih kagum kepada figur, saudara. Ya, kepada figur manusia. Ini mengerikan, saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, makanya kita harus sadar, saudara, sebagai gereja di akhir zaman, ya, kita harus sadar akan bahayanya, saudara. Ya, seharusnya tujuan kita adalah untuk meninggikan nama kudus Bapa Yahweh, dan kita tunduk pada hadirat Bapa Yahweh. Haleluya. Ini bukan hanya sekedar datang ke gereja, datang beribadah, ya, tapi tidak menerima hadirat atau Shekinah glory. Ya, ini gereja tradisi, saudara, gereja agamawi. Ya, saya mau sampaikan, gedung gereja bisa saja penuh dengan jemaat. Tetapi kalau mau jujur, hati mereka itu kosong, saudara. Ya, makanya saudara bisa lihat orang-orang Kristen yang katanya sudah puluhan tahun jadi jemaat, tapi tidak bertumbuh. Ya, tidak bertumbuh. Hanya jadi jemaat yang biasa-biasa, saudara. Jemaat yang bahkan lebih parahnya, ya, jemaat yang mudah tersinggung, ya kan, ngeri, saudara. Ya, ingat, saudara, panggilan gereja bukan menghibur, saudara. Ya, panggilan gereja itu bukan menghibur dunia. Gereja bukan panggung hiburan. Gereja adalah rumah doa. Amin. Haleluya. Bahkan gereja adalah tempat pertobatan. Tapi gereja-gereja sekarang tidak membuat jemaat bertobat, saudara. Bahkan yang ada justru memelihara dosa di dalam gereja. Ngeri, saudara. Karena kenapa? Pemimpin, pendeta, gembala tidak menegur, tidak menyampaikan kebenaran. Ya, ngeri, saudara. Gereja tidak lagi menjadi terang bagi bangsa-bangsa, saudara. Makanya setiap Sabat, ya, saya pribadi berdiri di atas mimbar ini, saudara, ya, bukan untuk menindak-bobokan saudara, bukan untuk menyenangkan telinga saudara. Ya, dari dulu, ya, boleh tanya Danuan Jemaat Lama, tahu saya seperti apa. Ya, akan tetapi saya berdiri di atas mimbar adalah untuk menyampaikan suara kebenaran. Amin. Iya. Haleluya. Karena saya sudah katakan, buat apa saya jadi pendeta, saya dipanggil jadi hamba Elohim, lalu kompromi. Sekalipun secara manusia ya nggak sempurna, tapi bagaimana saya berusaha dengan panggilan saya untuk menekuni, ya, sebagai panggilan menjadi hamba Elohim. Haleluya. Ya. Haleluya. Suara kebenaran, suara yang menasehati, suara yang menegur, bahkan suara yang menusuk hati, ya kan, yang membuat kadang-kadang jemaat tersinggung. Ya, bukan saya yang menyinggung, tapi firman, saudara, yang menegur saudara. Ya, akan tetapi suara yang saya sampaikan itu berasal dari kebenaran firman. Ya, karena lebih baik kita disakiti oleh kebenaran daripada dihibur oleh kebohongan, betul? Iya.
gembala sekarang penuh dengan kebohongan, menutupi dosa jemaat, tidak menegur, jemaat sudah salah dibiarkan. Demi apa? Apalagi kalau jemaatnya kaya raya, banyak duit, toke, bos, oh sudah. Nggak apa-apa, bagi dia nggak apa-apa, biarin aja. Tersuka hati dia apa yang dia mau perbuat. Dia mau berbuat dosa apa terserah. Yang penting persembahan perpuluhan lancar. Nah, kan begitu saudara. Haleluya. Ngeri saudara. Ya, ngeri. Mazmur 115 ayat 1 berkata, bukan kepada kami Yahweh, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu berilah kemuliaan oleh karena kasih setiamu, oleh karena kebenaran. Ya, inilah dasar khotbah kita hari ini, yaitu mengembalikan gereja, mengembalikan kehilah kepada panggilan sejatinya. Amin. Haleluya. Ini jemaat harus sadar. Kita ini sudah terdoktrin. Oh, yang penting kita punya gereja. Yang penting kita punya agama. Nah, sekarang kebalikan, banyak jemaat tidak ada pemimpin. Ini kan bahaya, saudara. Ini repot, saudara. Lalu siapa yang menegur mereka? Jadi mereka pikir gak ada pemimpin pun gak apa-apa. Ini lebih berbahaya, saudara. Kasihan mereka, domba-domba yang tersesat semua. Iya kan? Kasihan. Apalagi sudah berbulan-bulan gak ibadah. Oh, udah diterkam serigala itu, saudara. Ya, haleluya. Ya, kita aja yang masih ada pemimpin, masih ada gembala, jemaat masih liar, domba liar. Nah, itu silakan tonton khotbah saya, sahabat, sudah di-upload di YouTube. Ya. Haleluya. Ya, paham ya? Kita masuk dalam bagian yang pertama. Nama kudus Yahweh harus dibesarkan. Saudara perlu ingat bahwa dalam dunia ini, dalam kita beribadah, bergereja, yang harus ditinggikan adalah nama kudus Bapa Yahweh, amin. Bukan gerejanya, bukan pemimpinnya, bukan pendetanya, bukan gembalanya. Ya. Tapi nama kudus Bapa Yahweh, amin. Haleluya. Karena inti dari iman kita bukanlah panggung, bukan musik, bukan figur. Ya, inti dari iman kita adalah nama kudus Bapa Yahweh. Karena nama ini bukan sekedar sebutan. Ya, nama Yahweh adalah identitas ilahi yang menyingkapkan siapa sang pencipta tersebut. Harus dipahami. Ya, tadi kita sudah baca dalam Mazmur 115 ayat 1. Ya, di situ berkata, saya bacakan kembali, bukan kepada kami Yahweh, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu. Ya, nama Yahweh, berilah kemuliaan oleh karena kesetiaan-Mu, oleh karena kebenaran-Mu. Ya, artinya apa? Ya, artinya menegaskan bahwa segala kemuliaan harus kembali kepadanya, kembali kepada Bapa Yahweh, bukan kepada manusia, bukan juga kepada organisasi. Namun apa yang terjadi di akhir zaman, ya, nama Yahweh semakin jarang disebut. Yang dibesarkan nama pendeta. Ya, yang dibesarkan nama artis, nama gereja besar. Bahkan lebih parahnya lagi, yang dibesarkan adalah nama dewa-dewa. Ya, bahkan tokoh fiktif dari Arab dan Yunani. Ngeri, saudara. Bahkan jemaat lebih mengenal figur manusianya daripada mengenal nama Yahweh.
pendetanya, gembalanya dijadikan idol, dijadikan fans. Jadi biar gembala mereka salah, di mata fansnya benar, saudara. Ya, di mata fansnya tetap benar. Karena ini kan yang lagi marak di media sosial. Pemimpinnya udah selingkuh, tetap dibela sama fans berat gembalanya. Pemimpinnya sudah korupsi, tetap dibela sama fans beratnya. Ya, ngeri, saudara. Ya, mata mereka sudah ditutup. Inilah yang saya katakan berbahaya, saudara. Jadi kita harus sadar bahwa ketika nama manusia lebih besar daripada nama kudus Bapa Yahweh, maka gereja atau kehilat sedang kehilangan arah. Ya, bahkan ketika panggung lebih tinggi daripada altar, gereja sedang melenceng dari panggilan sejati. Ya, bersyukur kita boleh mengenal nama kudus Bapa Yahweh di akhir zaman. Ya, kita tidak lagi menyembah nama dewa-dewa dan tokoh fiktif dari Yunani. Ya, nama Yahweh adalah nama yang kudus, nama yang kekal, nama yang penuh kuasa. Nama ini tidak boleh diganti-ganti. Nama ini tidak boleh dikompromikan, bahkan tidak boleh ditutupi. Maka kisah Rasul berapa itu akan terjadi pemulihan, termasuk nama kudus Bapa Yahweh. Ya, haleluya. Gak bisa ditutupi. Nama ini harus dibesarkan di atas segala nama. Dalam Yesaya 42 ayat 8 dikatakan, Aku ini Yahweh, itulah namaku, kemuliaanku tidak akan kuberikan kepada yang lain, dan pujianku tidak kepada patung. Jelas sekali, saudara. Ya, jelas sekali ayat ini. Ayat ini merupakan peringatan keras, saudara, di mana nama Bapa Yahweh tidak akan membagikan kemuliaannya dengan siapapun. Amin. Haleluya. Jadi jika gereja lebih sibuk membesarkan nama manusia, maka gereja sedang mencuri kemuliaan yang hanya layak bagi nama kudus Bapa Yahweh. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita renungkan ini baik-baik. Ya, gereja sejati adalah gereja yang meninggikan nama kudus Bapa Yahweh di atas segalanya. Gereja sejati adalah gereja yang tidak kompromi dengan dunia. Tapi faktanya, seperti saya katakan di awal, gereja sudah terlalu kompromi, ya, dengan sinkretisme dan paganisme. Apa itu sinkretisme? Sinkretisme adalah campuran yang mengeburkan kebenaran. Ya, itu sinkretisme. Dicampur dan mengeburkan kebenaran. Nah, sinkretisme terjadi ketika gereja mencampur ibadah kepada Bapa Yahweh dengan adat istiadat manusia. Ya, nanti kita bahas sebentar supaya saudara lebih memahami, supaya saudara menjadi gereja yang sempurna. Gereja harus sempurna. Haleluya. Luar biasa. Ya. Saudara perhatikan sekarang. Ya. Gereja-gereja mencampur adukan dengan adat istiadat budaya, dengan doa-doa syukur, digabung dengan ritual-ritual adat leluhur. Betul? Iya. Ini fakta, saudara. Iya kan? Saudara perhatikan. Ya. Yang PM. Ya. Mereka menyembah arwah leluhur.
Tapi mereka juga berdoa, betul? Ada tanda salib, ada Alkitab, betul? Nah, ini ngeri gak saudara? Ya ngeri saudara. Ya, harus sadar akan hal ini saudara. Ya, dan lain sebagainya. Saya memberikan contoh itu aja. Ibadah gereja diselipkan dengan simbol budaya yang tidak berasal dari kitab suci, tidak berasal dari Taurat. Ya, bahkan jemaat lebih kagum pada tradisi sosial daripada tunduk pada aturan kebenaran firman. Ya, ini realita saudara. Ada nggak di kita? Oh banyak. Ya. Akibatnya apa? Jemaat tidak lagi bisa membedakan mana yang murni dari kebenaran firman dan mana yang hanya tradisi manusia. Jadi nggak bisa lagi membedakan. Makanya gereja kehilangan arah. Karena apa? Karena lebih takut menyinggung budaya daripada menyinggung Bapa Yahweh. Ngeri saudara. Apa kata firman dalam Yeremia 10 ayat 2? Beginilah firman Yahweh, janganlah kamu belajar cara hidup bangsa-bangsa. Artinya jangan mengikuti cara hidup mereka. Amin. Ikuti apa kata kitab suci. Kemudian paganisme, tradisi paganisme. Apa itu saudara? Ya, itu adalah warisan kafir yang masuk ke dalam gereja. Dan lebih berbahaya lagi, tanpa sadar banyak gereja yang sudah mengikuti tradisi paganisme. Betul kan? Dan kita pun dulu sudah mengikuti itu. Tapi bersyukur di akhir zaman dibukakan. Ya, paganisme itu adalah perayaan yang tidak pernah diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Akan tetapi diadopsi daripada ritual-ritual kafir. Dan sudah berkali-kali saya sampaikan apa itu ritual tersebut. Ya, apa itu ritual-ritual paganisme? Ya, tahu atau pura-pura lupa? Ya, ritual paganisme itu adalah salah satunya, bukan salah satu, di antaranya Natal. Betul? Nah, kalau Anda masih suka pergi Natal, ya itu sama aja saudara menduakan Elohim. Ya. Kemudian apa lagi? Tahun Baru Nasional. Dulu kita masih ikut merayakan. Itu yang saya katakan tadi. Ketika saya tahu kebenaran, ini proses panjang saudara. 1-2 tahun saya gumuli. Dan akhirnya tidak lagi saudara. Terserah saudara. Ya. Kemudian apa lagi saudara? Imlek, jelas sudah berkali-kali saya sampaikan. Itu budaya bahkan agama dari Konghucu. Gawai-gawai, nah ini jelas. Ya kan? Thanksgiving kalau di kami di Manado itu pengucapan. Ya. Apalagi saudara? Valentine. Ya. Apalagi yang paling populer sampai hari ini? Happy birthday atau ulang tahun. Ya. Itu paganisme juga saudara. Dan sampai hari ini, ya, gereja-gereja, para pendeta, para gembala, bahkan yang sudah mengenal nama kudus Bapa Yahweh masih merayakan ulang tahun, masih mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun. Padahal mereka sudah tahu kebenaran akarnya dari paganisme. Tapi mereka sulit untuk melepaskan hal tersebut.
Itu sudah saya jelaskan di media sosial pun sudah saya bagikan. Ya, saya tidak bisa membahas panjang lebar karena waktu. Ini panjang firman. Tapi ini sudah. Ya. Ngeri saudara. Ini kan tradisi-tradisi yang sudah mengakar, betul nggak? Yang sulit untuk kita lepaskan. Ya, berat memang. Nanti kita akan dikucilkan, dibilang ini. Oh, pokoknya dibilang macam-macam. Ya, tapi ini adalah kebenaran. Ya, sulit memang, tapi ya mau gimana lagi saudara? Ya, justru karena masih ada waktu dan kesempatan ya untuk kita berubah, untuk kita bertobat. Amin. Iya. Ya. Kemudian festival hiburan rohani yang mirip pesta pagan, saudara. Nah, ini berbahaya, saudara. Ya. Jelas sekali dalam Yesaya 42 ayat 8, "Aku ini Yahweh, itulah namaku. Kemuliaanku tidak akan kuberikan kepada yang lain." Bukan kepada ritual-ritual paganisme. Ya, jika gereja memberi kemuliaan kepada adat atau tradisi pagan, berarti gereja atau kehilat sedang mencuri kemuliaan yang hanya layak bagi Bapa Yahweh. Ya, gereja sejati tidak kompromi. Tapi faktanya banyak gereja yang kompromi, bahkan sampai hari ini. Ya, ngeri saudara. Ngeri. Jangan tukar firman dengan tradisi. Dan jangan pernah mengikuti ritual-ritual paganisme. Ya, ini ada terjadi di jemaat kita. Sudah tahu kebenaran, saya sudah sampaikan. Yang soal ulang tahun, boleh untuk doa syukur, boleh, nggak apa-apa. Tapi untuk ritualnya nggak boleh. Ada kue, ada lilin, apalagi kue bulat, itu merupakan simbol yang dipersembahkan kepada dewa Artemis, Dewi Artemis. Ya, nggak boleh ada tulisan happy birthday, selamat ulang tahun. Memang bagus sih. Mereka dengar, saat saya datang udah nggak ada, polos saja. Kue pun kue kotak, tapi ada juga yang kue bulat. Tapi sebelum saya datang, mereka buat dulu foto-foto dulu. Ini kan sama aja. Anda bohong kepada saya, tapi tidak bohong kepada Bapak ya. Saya berusaha untuk bijak, sama kayak ulang tahun Boas. Saya bilang jangan, kalau mau kue oke, tapi jangan yang bulat, yang kotak. Nggak usah ada lilin. Jangan ada tulisan happy birthday atau selamat ulang tahun, jangan. Karena ini kalau mau posting silakan, tapi jangan ada lagu happy birthday. Ya, makanya kemarin kan hanya sifatnya doa atas bertambahnya usia. Kita ini bukan bicara soal angka, saudara. Paham ya? Haleluya. Nah, ini yang saya katakan berat untuk kita tinggalkan, karena memang sudah tradisi sudah mendarah daging. Ya, haleluya. Sekali lagi, jangan tukar firman dengan tradisi. Ya, dan jangan mengikuti ritual-ritual paganisme. Yohanes 4 ayat 23 katakan, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran." Jadi gereja atau kehilat di akhir zaman harus sadar, ya, bahwa sinkretisme dan tradisi paganisme adalah racun rohani. Ya, dan memang sudah diracuni gereja di akhir zaman ini. Gereja sejati harus berani menolak. Amin. Sekalipun ditolak oleh dunia. Ya. Ini memang rumit bagi kita, saudara. Ya, dulu
Makanya saya mengajarkan kembali ke saudara dengan penuh hati-hati. Saya sampaikan pelan-pelan. Dulu waktu kita masih ikut organisasi ini kan diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk merayakan ulang tahun. Selamat ulang tahun, happy birthday. Yang penting katanya jangan tiup lilin. Hanya itu yang saya jelaskan, tapi tidak lebih detail. Ternyata ketika saya pelajari, wah nggak bisa ini. Ya nggak bisa. Ya. Dan memang berat saudara. Ya. Tapi kalau kita sebenarnya nggak berat. Ini kan kalau untuk kita di pedalaman baru kali ini kan. Dulu mana ada saudara merayakan ulang tahun? Ada nggak? Orang tanggal ulang tahun aja saudara nggak tahu. Orang tua nggak tahu. Iya kan? Dulu. Ya kan? Ketika saya masuk kan begitu. Umur dikarang, tanggal dikarang, bulan dikarang, tahun dikarang. Ini ketik. Merayakan ulang tahun bagaimana? Iya kan? Nah itu. Haleluya. Ya. Haleluya. Paham ya? Gereja sejati itu harus tolak. Ya. Ya. Ya sekalipun ditolak, dijemuk, ya tetap kita harus setia kepada panggilan Bapa Yahweh. Amin. Iya. Jangan kompromi, percuma saudara. Jadi mau menyembah Bapa Yahweh tetap percuma. Anda mendua hati, menduakan Elohim. Ya. Bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah pemenang jiwa adalah misi utama. Ya. Jadi tujuan gereja bukan sekedar menambah angka kehadiran saudara. Ya, bukan sekedar membangun gedung yang besar, bahkan bukan sekedar membuat program-program yang ramai. Kita harus tahu tujuan utama gereja adalah memenangkan jiwa. Amin. Artinya apa? Membawa jiwa kembali kepada Bapa Yahweh. Melalui apa? Melalui pertobatan sejati, bukan tobat umat. Ya, bukan bertobat tapi masih mengikuti ibadah yang gado-gado, ibadah yang mengandung unsur paganisme. Ya, Lukas 15 ayat 7 berkata, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Nah, saudara perhatikan, surga tidak bersukacita karena angka besar, tetapi karena satu jiwa yang bertobat, saudara. Ya, makanya sekarang saya leluasa, legowo orang Jawa bilang. Ya, saya tidak terdoktrin lagi dengan banyaknya jemaat. Jadi saya fine saja. Mau jemaat 2 orang, 3 orang, bahkan 1 orang tetap saya layani, gitu. Dulu saya berat hati melihat jemaat model begitu, tapi saya sekarang enggak peduli. Ya, karena yang selamat enggak banyak orang, enggak rame-rame, saudara. Betul? Anda yang mau selamat ya Anda yang harus betul-betul, amin. Iya, bukan saya. Anda sebagai jemaat yang harus betul-betul kejar keselamatan seperti yang saya katakan tadi. Haleluya, saya siap hari, saya selalu standby. Ya, haleluya. Ya, sangat disayangkan saudara. Sangat disayangkan. Gereja di akhir zaman fokusnya berubah saudara. Ya, fokusnya bergeser. Gereja sekarang mengejar angka, mengejar statistik. Oh, yang penting banyak jiwa. Ayo datang, penuhi supaya persembahan banyak, perpuluhan banyak. Tapi tidak peduli dengan pertobatan. Selamat nggak selamat mereka nggak peduli. Yang penting banyak supaya dilihat orang. Oh, gerejanya luar biasa. Oh, gerejanya hebat. Oh, belum tentu saudara. Ya, jemaat lebih bangga dengan jumlah kursi. Apalagi pendeta gembalanya lebih bangga lagi karena banyak jiwa, banyak kursi terisi. Ya.
Tapi apakah itu? Apakah ada pertobatan dengan banyaknya mereka? Belum tentu. Ya, bahkan laporan pelayanan lebih menekankan berapa orang yang hadir daripada berapa orang yang bertobat. Nah, inilah bahaya besar di mana gereja kehilangan misi utamanya. Saudara, gereja bisa saja penuh, tetapi surga tetap menangis. Kenapa? Karena jiwa-jiwa tidak diselamatkan, saudara. Ya, nggak ada yang bertobat. Buat apa, saudara? Jadi ingat baik bahwa pemenangan jiwa bukan sekedar mengajak orang datang ke gereja. Datang yuk ke gereja. Bukan, saudara. Ya, mindset kita harus berubah. Berubahlah oleh pemahaman budi. Roma 12 kita mengajak orang untuk supaya mereka bertobat, bukan untuk memenuhi gereja. Ya, haleluya. Pemenangan jiwa adalah menyampaikan kebenaran dengan kuasa, bukan dengan kompromi. Amin. Iya. Saudara, membawa orang kepada pertobatan bukan hanya sekedar hiburan. Ayo di sana ada band, ada hiburan. Datang ke gereja. Ya udah nggak ada, udah sepi. Ini kan yang terjadi, ya. Kemudian menuntun orang kepada Mesias, menuntun kepada keselamatan, bukan kepada organisasi, kepada gereja, kepada figur manusia. Serta menyadarkan orang bahwa hidup tanpa Bapa Yahweh itu adalah sia-sia. Dan hanya di dalam Bapa Yahweh lah ada keselamatan. Amin. Matius 28 ayat 19-20 jelas katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini adalah amanat agung. Gereja sejati tidak bisa mengabaikan misi ini. Amin. Ini dari Yeshua. Perintah pergi. Ya, untuk menghasilkan pertobatan, bukan untuk supaya menambah angka di gereja, bukan. Ya, jadi saudara, gereja sejati tidak mengejar angka, akan tetapi mengejar jiwa, saudara. Ya, gereja sejati tidak bangga dengan popularitas. Makanya hari ini sampai saat ini saya tidak bangga dengan gereja yang banyak jiwa. Ya. Karena di dalamnya kosong semua itu, hampa semua itu, gak ada yang bertobat, ada pun sedikit. Ya, haleluya. Gereja sejati tidak mencari tepuk tangan, akan tetapi mencari air mata yang hancur di hadapan Bapa Yahweh. Itulah pertobatan yang sejati. Ya, ingat baik bahwa pemenangan jiwa adalah misi utama. Tanpa itu gereja hanyalah organisasi sosial, bukan tubuh Hamasiah. Harus paham ini, supaya Anda ketika keluar Anda melihat gereja-gereja Anda tidak terpengaruh. Amin. Iya. Anda sudah paham gereja sejati itu seperti apa. Kemudian bagian yang ketiga, firman yang murni tidak boleh dikompromikan. Ya, sekali lagi, firman yang murni tidak boleh dikompromikan. Ya, maka inti dari gereja sejati adalah kebenaran firman. Ya, kebenaran firman yang hidup, bukan firman yang mati. Karena firman itu bukan hanya sekedar kata-kata. Karena firman adalah pedang roh. Ya, firman adalah kuasa yang menembus hati. Firman adalah menegur dosa. Dan firman juga membawa manusia kepada pertobatan yang sejati. Amin. Haleluya. Ya, maka dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah. Tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin.
Jadi nggak usah tersinggung, nggak usah marah kalau ditegur. Amin. Ini firman untuk kebaikan saudara. Percuma Anda bergereja, percuma Anda jadi jemaat, tapi nggak mau ditegur. Ya, ditegur karena salah. Amin. Ya. Dan kami sebagai gembala pemimpin yang tahu kebenaran, takut akan firman, ya sama-sama kita belajar firman. Dan itu pun saya bagikan, saya tegur. Ini dasarnya saudara, amin. Jadi bukan asal ngomong, bukan asal tegur, bukan asal menasehati. Ini ada dasarnya firman dalam 2 Timotius 4. Beritakan firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah. Betul? Iya, tegur. Dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Betul? Ayat ini sungguh jelas saudara. Ya, di mana firman harus diberitakan apa adanya. Bukan gak enak dengan nanti jemaat tersinggung, bodoh amat bagi saya. Anda mau tersinggung, tersinggung, makanya bertobat, betul? Tapi banyak pendeta yang gak mau hal ini saudara. Dan sudah berkali-kali saya sampaikan, saya menyampaikan ini memang bukan tujuan untuk menyinggung, tapi firman. Karena banyak jemaat ya banyak karakter. Kalau Anda tidak melakukan, ngapain harus tersinggung? Iya kan? Justru ini mengingatkan. Haleluya. Ya. Jadi jelas lewat ayat ini sekali lagi firman harus diberitakan apa adanya. Ya. Bukan disesuaikan dengan selera manusia. Oh jemaat lagi nggak mood, jadi hati-hati dalam menyampaikan firman. Oh nggak bisa, mau ada mood nggak mood, tetap timbul. Ya, haleluya. Tapi gereja yang terjadi sekarang di akhir zaman, ya firman dipelintir supaya apa? Supaya jemaat nggak tersinggung. Ya. Makanya khotbah-khotbah sekarang itu diubah jadi motivasi. Ngapain jadi pendeta? Ngapain jadi gembala? Jadi motivator aja kalau begitu. Iya kan? Haleluya. Haleluya. Ini yang terjadi saudara. Khotbah diubah menjadi motivasi, bukan suatu teguran. Seperti saya katakan tadi di awal, karena pendeta lebih takut kehilangan jemaat. Ya kan? Daripada takut kehilangan apa? Hadirat syekh. Ngeri saudara. Bahkan jemaat itu lebih suka untuk mendengarkan kata-kata manis. Ya, sorga telinga yang enak-enak aja didengar, daripada kebenaran yang menusuk hati. Inilah kompromi yang berbahaya, di mana firman yang murni diganti dengan kata-kata manis. Gereja lebih sibuk menyenangkan telinga daripada menyelamatkan jiwa. Ya, gereja kalau sudah begini tujuannya adalah mengenyangkan perut. Ngeri saudara. Ibrani 4 ayat 12 katakan, sebab firman Elohim hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua, menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan segala pikiran dan niat hati. Ya, jadi firman itu tajam saudara, amin. Firman itu menegur, amin. Bahkan firman itu tidak bisa dipoles agar jemaat nyaman. Oh nggak bisa saudara. Ya, gereja sejati itu ya tidak menyesuaikan firman dengan budaya. Gereja sejati tidak mengurangi firman demi popularitas. Gereja sejati tidak mengganti firman dengan motivasi manusia. Bahkan gereja sejati itu berani untuk menyampaikan, memberitakan firman meski menyinggung, meski jemaat marah, ya, meski ditolak, meski dicemooh, saudara. Ya,
Yeremia 23:29 katakan, bukankah firmanku seperti api? Nah loh, ngeri gak saudara? Demikianlah firman Yahweh, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Nah loh, ya, ngeri saudara. Firman itu seperti api dan palu saudara. Ya saudara bayangkan, api itu membakar, palu itu bagaimana? Ya, membakar, menghancurkan, dan juga mengubah. Ya, jika firman dikompromikan, ya sudah pasti gereja kehilangan kuasa, betul? Gereja nggak ada kuasa, makanya lihat gereja-gereja sekarang nggak ada kuasanya. Ya, nggak ada kuasanya. Mengusir setan-setan nggak lari, bahkan banyak yang kesetanan. Nah itu dia saudara. Karena udah nggak ada kuasa lagi. Ya, ngeri saudara. Ada yang dulu muji-muji saya, oh kalau Om Vicky masih seperti dulu pasti kami ikut lagi. Tapi sekarang udah berubah. Apanya yang berubah saudara? Nggak ada yang berubah. Nama kuasa, justru nama KW aja berkuasa, betul? Nama yang kita belum kenal aja berkuasa. Karena memang belum kenal, apalagi sudah tahu, sudah mengenal nama yang benar, nama kudus Bapa Yahweh, itu jauh lebih berkuasa, amin. Ya, nama KW aja berkuasa, orang sakit sembuh. Ya kan, orang mau mati aja, udah mati bahkan bangkit lagi. Bukan karena saya, tapi karena kuasa dari Bapa Yahweh, amin. Dulu kita belum kenal namanya, makanya Tuhan pakai, amin. Nah sekarang udah kenal nama kudus, kuasanya jauh lebih besar, amin. Haleluya. Ngapain ragu saudara? Iya kan? Ngapain ragu? Terbukti banyak orang yang nyerang kita. Ya kan? Yang nyerang kita sesat ini, bahkan menghina nama kudus Bapa Yahweh. Apa yang terjadi dengan mereka? Ada yang mati, ada yang sakit, ada yang kualat. Betul? Ini fakta, ini realita saudara. Hati-hati. Ya, hati-hati. Haleluya. Bagian yang keempat, doa dan hadirat tidak boleh diganti program. Ya, doa dan hadirat tidak boleh diganti dengan program. Ya, gereja, kenapa? Karena gereja sejati itu berdiri atas doa. Karena doa selalu saya katakan adalah nafas hidup, nafas rohani, dan merupakan pintu masuk ke dalam hadirat saudara. Ingat baik, tanpa doa gereja hanyalah organisasi sosial. Tanpa hadiratnya, maka semua aktivitas itu hanyalah rutinitas kosong. Ya, makanya banyak sekarang ya gereja-gereja hanya sekedar formalitas dan menjadi agamawi. Lihat kan? Setiap tahun diadakan pesta rawi, dia akan lomba ini itu. Ngeri saudara. Mereka lupa Kisah Para Rasul 2 ayat 40 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bukan program ini, program itu. Ini adalah ciri jemaat mula-mula, di mana doa menjadi pusat, bukan program saudara. Ya, tapi faktanya kembali lagi gereja di akhir zaman ngeri. Doa digantikan oleh rapat dan agenda, bahkan event-event besar. Apalagi ini mau pemilihan lagi saudara. Ya, pemilihan ketua sinode, ngeri saudara. Ya, udah kayak politik. Ya, firman diperjualbelikan. Bahkan serangan-serangan fajar, amplop, ngeri saudara. Haleluya. Ya, hadirat Bapa Yahweh digantikan oleh panggung hiburan. Ya, jemaat lebih sibuk dengan aktivitas gereja daripada berlutut di hadapan Bapa Yahweh. Gereja lebih bangga dengan kalender penuh dengan acara.
Ya, daripada altar yang penuh dengan air mata pertobatan. Maka bahaya besar terjadi di mana saya katakan tadi gereja kehilangan kuasa. Ya, program bisa saja berjalan, tetapi tanpa doa, tanpa hadirat, saya katakan kembali semuanya itu omong kosong. Ya, gedung bisa ramai, tapi tetap saja hadirat ya nggak ada. Ya, bahkan itu menandakan bahwa surga sepi, sunyi. Perhatikan Yesaya 5, 6 ayat itu katakan rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Bukan rumah pertunjukan. Ya, bukan rumah program. Bukan rumah hiburan. Ya, tapi rumah doa. Rumah doa. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, gereja sejati tidak menukar doa dengan aktivitas. Ya, di mana dulu ada di Manado juga, Sulawesi Utara. Ada KOR, perlombaan dari berbagai denominasi. Organisasi Gemim. Tapi di berbagai daerah. Sampai subuh akhirnya lagi sementara KOR pingsan, mati jurus. Ya mungkin bisa saja kecapean dan lain sebagainya. Ini kan ngeri saudara. Ya, haleluya. Ngeri saudara. Ingat baik bahwa gereja sejati tidak menukar hadirat dengan hiburan. Ya, gereja sejati tidak menukar altar dengan panggung. Akan tetapi gereja sejati lebih memilih 1 jam berlutut di hadapan Bapa Yahweh daripada 1000 program yang menghibur manusia. Ya kan? Akan ada nyanyian. Lebih baik 1 hari di belantaramu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Iya saudara. Ya. Bahkan dalam Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, jikalau bukan Yahweh yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Jadi segala sesuatu, aktivitas tanpa doa, nggak ada gunanya, semuanya sia-sia. Ya. Tanpa doa, tanpa hadirat, ya, usaha yang dilakukan oleh gereja itu sia-sia. Ya, jadi bagian ini menegaskan bahwa doa dan hadirat adalah inti gereja. Ya. Program, aktivitas dan event itu hanya pelengkap. Ya, karena jika doa hilang, hadirat hilang, maka gereja kehilangan jantung rohani. Ya, makanya gereja sekarang jadilah gereja agamawi. Ya, paham ya? Bagian yang kelima, pertobatan sejati harus kembali. Mumpung masih ada waktu saudara. Ya, bertobatlah. Ya, bagi siapa yang menyaksikan YouTube ini juga bertobat. Ya, oke, karena bagian yang kelima pertobatan sejati harus kembali. Ya, jadi inti dari panggilan gereja itu adalah teshuva atau pertobatan sejati. Ya, kenapa? Karena tanpa pertobatan semua ibadah itu hanyalah ritual kosong. Ya. Tanpa pertobatan semua program itu hanyalah sebuah hiburan. Makanya dalam Yeremia 3:12 dikatakan, kembalilah hai Israel yang murtad, demikianlah firman Yahweh, aku tidak akan menampakkan murkaku kepadamu, sebab aku penuh belas kasihan. Kalau kembali, kalau bertobat. Kalau enggak, tetap murka Bapa Yahweh itu menimpa umatnya. Ya. Ayat ini sungguh menegaskan bahwa panggilan Bapa Yahweh selalu adalah apa? Kembali. Ayo bertobat. Masih ada waktu, masih ada kesempatan bertobat. Ya, pertobatan bukan sekedar kata-kata, tetapi pertobatan adalah perubahan hati. Amin. Perubahan hidup. Amin. Dan kembali kepada jalannya yang benar. Tapi kembali lagi, ya, yang terjadi di gereja zaman now.
Ya, air mata pertobatan diganti dengan tepuk tangan untuk figur manusia. Ya, jemaat lebih bangga dengan acara besar daripada hati yang hancur di hadapan Bapa Yahweh. Bahkan mimbar lebih sibuk menyenangkan telinga daripada menegur dosa. Pertobatan dianggap kuno, saudara. Ya, padahal itu adalah inti keselamatan. Betul? Anda lihat sekarang, tidak usah di luar, di lingkungan kita saja. Katanya orang beriman, orang percaya bergereja. Tapi apakah dosa ditegur? Ya, menjadi suatu kebiasaan tetap bergereja, dosa jalan terus, judi jalan terus, nyabung jalan terus, ngolek jalan terus. Betul? Apakah itu suatu teguran? Dia berarti kan gereja menindakbobokan jemaat. Kecuali sudah ditegur, berarti jemaatnya yang keras kepala. Ya, ngeri saudara. Bahkan dosa-dosa lainnya. Makanya bahaya besarnya adalah gereja kehilangan kuasa. Ya, karena tidak menekankan soal pertobatan. Jemaat merasa nyaman dalam dosa. Ngeri saudara. Ya gimana nggak nyaman, orang nggak pernah ditegur. Iya kan? Makanya mereka nggak suka dengan kita karena terlalu menegur dosa, betul? Iya, apa tuh Om Vicky, apa tuh gereja? Lihat dong kayak kami bebas, kan? Bebas, yang penting agama kami di KTP Kristen, bebas berbuat dosa, nggak pernah ditegur. Ya kan? Iya, ya mereka nyaman. Bahkan gereja dijadikan tempat hiburan, bukan tempat untuk menguduskan diri. 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, jika umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Amin. Haleluya. Gimana mau dipulihkan gak bertobat-bertobat, saudara? Inilah janji Bapa Yahweh, di mana pemulihan hanya datang melalui pertobatan sejati. Amin. Haleluya. Ya kalau tobat kumat ya tidak dipulihkan. Ya, percuma saudara. Ingat ya, ingat baik-baik. Gereja sejati tidak menutup mata terhadap dosa. Ya, tetap berani menegur demi keselamatan jiwa. Amin. Mazmur 51 ayat 17, korban sembelihan kepada Elohim ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kupandang hina, ya Elohim. Kan ada pujiannya lagi itu. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Amin. Ya kalau bertobat sungguh-sungguh dengan kerendahan hati, oh luar biasa. Maka firman Allah katakan, jika kita mengaku dosa, Dia Elohim yang setia dan adil, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran. Amin. Asal sungguh-sungguh, bukan tobat kumat hari ini bertobat besok kumat. Ngeri saudara. Ya, ngeri. Ya, pertobatan sejati adalah hati yang hancur. Itulah korban yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Paham ya? Ya udah, lanjut bagian yang 6 terakhir. Ya, bagian ke-6, misi gereja akhir zaman. Ya. Saya mau katakan dengan tegas, gereja akhir zaman, gereja-gereja di akhir zaman sudah kehilangan arah. Tidak semua termasuk gereja kita, kehilangan kita. Ya, yang kehilangan arah itu jemaat. Ya, kalau saya tidak. Ya, saya masih standby sampai hari ini. Ya, haleluya. Amin. Nggak mau ketawa jadi ketawa. Ya, memang faktanya begitu kan. Jemaat yang kehilangan arah, bukan gereja, saudara. Haleluya. Ya, misi gereja bukan untuk
dunia, bukan untuk mengejar popularitas, bukan untuk membesarkan panggung. Akan tetapi misi gereja adalah menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya, seperti yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh dalam Matius 5:14-16 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Ya, jadi ayat ini jelas di mana gereja dipanggil bukan untuk bersembunyi, tetapi untuk bersinar. Ya, di Nangakayan cuma gereja kita yang bersinar, bukan sombong tapi fakta. Amin. Karena gereja yang lain redup, khususnya Nangakayan ya. Redup. Terpantau aja ada jiwa, ada beribadah, tapi kosong semua. Ya, haleluya. Ngeri saudara. Ya. Gereja di akhir zaman, kenapa saya katakan redup? Enggak lagi bersinar. Karena terlalu sibuk dengan dunia, saudara. Ya, terlalu sibuk dengan program-program internal daripada misi. Ya, jemaat lebih bangga dengan dunia, dengan gedung mewah, dengan kemegahan, ya kan? Dengan pesta pora daripada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Gereja terlalu fokus kepada hiburan rohani daripada menjadi saksi di tengah dunia yang gelap. Makanya bahayanya adalah gereja kehilangan panggilan. Ya, gereja yang seharusnya menjadi terang malah ikut larut dalam kegelapan dunia, betul? Apalagi gereja yang sudah masuk mencampurkan agama dengan adat istiadat budaya. Oh, udah selesai. Bahkan saya katakan tadi udah masuk juga paganisme. Oh, udah selesai. Tapi itu yang dicari jemaat. Berarti kan mereka hanya sekedar berkumpul, hanya sekedar berkomunitas, betul? Bukan supaya jiwa mereka selamat. Ya, bagi mereka selamat nggak selamat, yang penting berkomunitas. Oh, salah, saudara. Ya, kalau tujuan Anda hidup, ya untuk seperti itu berarti Anda tidak mengenal surga atau neraka. Bagi Anda hidup itu, ya udah hidup, mati ya udah mati. Tapi Anda lupa di balik kematian ada kehidupan. Kehidupan ada dua pilihan, surga kekal atau neraka kekal. Ya, lihat keadaan sekarang. Tadi pagi saya buka berita di NTT 7,7 skala Richter, di mana orang yang tadinya tidak sebut nama Tuhan, oh berteriak-teriak, hancur lebur, banyak korban jiwa, rumah-rumah, mobil semua hancur. Mau ngomong apa? Ngeri saja. Ya, Nangakayan belum, ini Nangakayan baru El Nino, baru kemarau. Ya, apakah harus ditegur habis-habisan baru mau bertobat? Sudah sudah sering kan yang kayak gini. Ngeri sudah. Ya, orang nanti bertobat, kalau ada teguran, ada bencana, ada malapetaka baru. Tapi kalau enggak, oh nyaman hidup mereka. Ya, ini berbahaya gereja akhir zaman. Ya, haleluya. Misi gereja sejati dipanggil untuk memberitakan kebenaran firman dengan kuasa, bukan dengan kompromi. Ya, misi gereja sejati dipanggil untuk membawa jiwa kepada tesufa atau pertobatan sejati, bukan hanya sekedar mengisi kursi gereja. Bahkan misi gereja sejati dipanggil untuk menjadi saksi hamasia. Ya, bukan membesarkan nama manusia, nama organisasi. Dan misi gereja sejati dipanggil untuk melawan arus. Ya, melawan arus dunia, bukan mengikuti arus.
bukan ikut hanyut seperti ikan yang mati, karena memang sudah banyak gereja yang mati di akhir zaman. Ya, karena mereka hanyut dalam sinkretisme dan paganisme. Apa kata Yesaya 60 ayat 1 dan 2? Bangunlah, cari teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Yahweh terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi Yahweh terbit atasmu dan kemuliaannya nyata atasmu. Amin. Haleluya. Ini panggilan profetis. Di tengah kegelapan dunia, gereja harus bangkit dan bersinar. Amin. Haleluya. Gereja Nangakayan Darat Pasar tetap bersinar. Haleluya. Banyak hujatan, banyak ini cincong yang tetap bersinar. Amin. Haleluya. Sebagai penutup, jika gereja tidak dibangun di atas doa, di atas pertobatan dan firman, maka dengar baik, semua usaha hanyalah sia-sia. Ya, gedung bisa megah, panggung bisa besar, full band, pokoknya mewah megah, tapi tanpa hadirat, ya semuanya omong kosong. Ya, sebagai penutup dan juga panggilan profetis, di mana gereja harus kembali kepada doa. Ya, gereja harus kembali kepada pertobatan sejati. Gereja harus kembali meninggikan nama kudus Bapa Yahweh, bukan nama dewa, bukan nama tokoh fiktif dari Yunani. Ya, gereja harus kembali kepada misi utama, yaitu pemenangan jiwa dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah biarkan gereja kehilangan arah. Terlebih jemaat jangan kehilangan arah. Jangan biarkan jemaat terbuai oleh hiburan. Saudara jangan terbuai oleh hiburan. Amin. Haleluya. Jangan biarkan firman dikompromikan. Ya, mari teguhkan hati, di mana gereja sejati adalah gereja yang tidak kompromi dengan dunia, tidak kompromi dengan adat istiadat, tidak kompromi dengan budaya, tidak kompromi dengan paganisme. Ya, ingat, adat istiadat budaya yang bertentangan dengan firman. Gereja sejati adalah gereja yang berdiri tegak di atas kebenaran Yahweh. Saya diingatkan saudara, ya, termasuk sekarang adalah bulan hantu, betul? Ada yang tahu ini bulan hantu? Hah? Bulan hantu, di mana setan-setan keluar mencari makan, dan disitulah mereka memberi makan. Anda paham maksud saya? Ya. Dan banyak orang Kristen, orang percaya mengikuti ritual ini. Pergi ke kubur, kasih makan. Nah, baru paham. Bulan hantu. Namanya bulan hantu. Hantunya pada kelaparan, gegak makan. Ya, dan berapa banyak gereja-gereja yang mengikuti. Ini kan termasuk, betul? Ini budaya, bahkan kepercayaan dari agama lain dimasukkan. Apa nggak sinkretisme namanya? Kebenaran dicampur adukan dengan yang di luar kebenaran. Amin. Iya. Paham ya? Iya. Haleluya. Saya baru dengar istilah ini ketika saya pelajari. Oh, bulan hantu selama 1 bulan. Dari tanggal 13 sampai pokoknya 1 bulan ke depan. 30 hari ke depan. Ya, haleluya. Haleluya. Kompromi. Ngaku orang Kristen. Bahkan lebih parah. Nggak tahu ajaran budaya dari mana, agama dari mana. Setiap hari, setiap minggu kasih makan. Kalau mau ikut budaya ya tanggal bulan 3 dan bulan 7. Kok setiap minggu dikasih makan, aturan dari mana lagi itu? Budaya dari mana lagi itu?
Agama dari mana itu yang mengajarkan hal yang demikian? Kita menghormati setiap agama budaya, tapi kalau kita tidak untuk dilakukan itu, amin. Haleluya. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Bahkan banyak hal sudah saya pelajari, ya, ini di luar konteks tapi sebenarnya masih masuk, tapi ada garis. Ya, termasuk hal orang mati. Ya, karena saya melihat masih ada orang yang merayakan sampai 3 tahun. Itu budaya dari Tionghoa, bahkan masuk dalam agama Konghucu. Betul? Ya, jadi sebenarnya kalau ikut yang sebenarnya, saudara, ya, di dalam kematian itu nggak ada lagi acara penghiburan. 3 malam, 7 malam, 40 hari, 100 hari, apalagi 1 tahun, apalagi 3 tahun. Coba Anda pelajari. Saya sudah cek kebenaran. Kalau mengikuti dasar, cuma ada 7 hari. Dan juga 30 hari, Yusuf dan Musa, mereka meratapi. Itu aja hari perkabungan dalam kitab suci dalam Torah. Ya, kalau baru waktu mati malam penghiburan, oke lah. Ya, tapi kalau 3 malam, apalagi bermalam-malam sampai 7 malam, lete. Ya, saya memberitakan ini supaya kita paham. Inilah kebenaran. Karena yang lain itu masuk pagan, masuk budaya lain. Ya, paham ya? Ikutilah kebenaran tanpa mencampurkan yang di luar sana, ajaran di luar budaya, tradisi, apalagi paganisme, betul? Ya, haleluya. Jadi sekali lagi, gereja sejati adalah gereja yang berdiri tegak di atas kebenaran Bapa Yahweh. Yesaya 60 ayat 1, sekali lagi, bangunlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Yahweh terbit atasmu. Inilah panggilan kita, bangkit, bersinar dan menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Ya, haleluya. Dan mari kita deklarasikan, biar cuma berapa kita. Ya, ikutin saya ya, ini perkataan terakhir. Oke, ikutin perkataan saya. Kami tidak akan tunduk pada dunia. Kami tidak akan kompromi dengan tradisi manusia. Kami tidak akan mengikuti paganisme. Kami hanya akan meninggikan nama kudus Bapa Yahweh, memberitakan kebenaran firman dengan kuasa dan membawa jiwa-jiwa kepada pertobatan sejati. Amin. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua.